Shalom, Shalom, berjumpa kembali dengan kami di Sambal, Sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita sudah masuk ke pasal yang baru, yaitu pasal ke-11, ayat yang pertama sampai ke 13, yaitu mengenai hal berdoa. Hal berdoa pasti sangat menarik dan pasti sangat memberkati kita semua. Kita akan baca. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Oke, kita stop dulu sampai di sini. Kita akan amati ayat demi ayat. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya. Nah, di sini kalau kita mau lihat ke bahasa aslinya, kata berhenti berdoa itu bukan berarti berhenti secara umum ya. Kita mengerti kalau berdoa selesai berhenti. Nah, bukan seperti itu. Tetapi berhenti di sini kata yang digunakan itu seperti pause, jadi jeda, semacam jeda. Jadi berdoa itu adalah suatu hal yang kalau di sini digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai suatu hal yang tiada hentinya. Makanya sering juga ada apa itu pepatah mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Karena kita nggak bisa berhenti berdoa, kita akan selalu terus berdoa. Nah, di sini Tuhan Yesus juga demikian. Ia berhenti berdoa itu kayak gencatan, kayak cheese fire kalau bahasa, berarti bahasa Inggris itu cheese kalau di peperangan itu ada cheese fire, gencatan senjata. Berarti ada berhenti sejenak, perang itu berhenti sejenak. Nah, demikian juga pada saat berdoa, ini kata yang digunakan adalah cheese. Jadi berhenti sesaat dalam berdoa itu gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat kata-kata selanjutnya adalah murid-murid itu minta diajari untuk berdoa. Padahal mereka sudah hidup sama Tuhan Yesus sudah sekian lama, tapi akhirnya saat ini, saat tertulis ini, mereka minta diajari doa. Dan mereka minta diajari doa pun karena melihat tuh Yohanes mengajarkan cara berdoa kepada murid-muridnya. Padahal kita tadi habis membahas bahwa gaya hidup Tuhan Yesus adalah gaya hidup berdoa, gaya hidup yang penuh dengan doa. Tapi murid-muridnya mungkin ya cuma ngerti, cuma melihat, tapi mereka tuh nggak tahu caranya berdoa itu bagaimana. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan mengajarkan doa seperti yang di ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita berdoa kepada Bapa. Tuhan yang di surga itu adalah Bapa kita. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan di surga itu adalah Bapa bagi kita semua. Yang kedua, dikuduskanlah namamu, berarti mengakui bahwa Bapa kita di surga, Tuhan kita itu adalah kudus. Yang berikutnya, datanglah kerajaanmu. Seperti yang sudah kita belajar di renungan kita setiap hari, bahwa kerajaan Allah itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita pun berdoa supaya kerajaan Allah, kerajaan surga itu datang kepada setiap kita setiap hari di dalam doa-doa kita, di dalam kehidupan kita. Kemudian, berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini juga berbicara tentang kebutuhan jasmani kita, pemeliharaan Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan terus memelihara kehidupan kita.
Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni siapa yang bersalah pada kami. Hal yang terpenting di dalam doa itu adalah kita harus mengampuni terlebih dahulu. Kita harus mengampuni sesama kita, karena kita lebih dahulu diampuni, sehingga oleh karena itu, Kita oleh pun karena harus ucapan mengampuni. syukur karena kita diampuni, maka kita Ya. mengampuni. Dan terakhir dikatakan, jangan membawa kami dalam pencobaan. Pencobaan ini menggunakan kata temptation sebetulnya. Temptation sifatnya lebih kepada diri kita. Jadi suatu keadaan di mana menggoda supaya jasmani lahiriah kita itu yang jatuh dalam dosa. Nah, kita berdoa supaya tidak terjadi adanya hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa itu. Tuhan melindungi dan memagari kita gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut pembacaan kita. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ini adalah satu kunci, satu poin di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada kesungguhan, ada kebutuhan yang sungguh-sungguh dimiliki oleh seseorang, sehingga tanpa malu ia akan mengetuk pintu rumah sahabatnya. Dalam hal ini kalau kita berdoa, berarti kita mengetuk pintu surga dengan berdoa dan memohon pertolongan, terutama di malam hari. Kalau kita berdoa di malam hari, itu menunjukkan kesungguhan kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh di saat orang lain terlelap, di saat orang lain sudah enak-enak dengan istirahat, nyaman gitu ya, tidur. tapi kita datang kepada Tuhan Ya. khusus dan kusuk berdoa. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Di bagian berikutnya ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa saat kita berdoa, itu kita juga harus punya iman. Dengan sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh dan kita percaya. Dikatakan, minta maka akan diberikan kepadamu. Jadi saat kita datang, kita minta sama Tuhan, itu kita sudah yakin bahwa kita pasti akan diberikan. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat. Ini cari akan mendapat, itu pasti terjadi. Ketoklah, pintu akan dibukakan, itu juga pasti. Di dalam setiap kata kalimat ini di dalam bahasa aslinya itu menyatakan will, pasti akan terjadi. Will itu pasti akan terjadi, bukan yang seyogyanya atau mungkin itu bukan, tapi ini will itu berarti pasti terjadi.
Kemudian dikatakan juga, setiap orang yang meminta akan menerima. nah ini Penekanan dari ayat sebelumnya. Ya. Kemudian Bapa manakah? nah ini sekali lagi, Bapa. Tuhan Yesus menyamakan Tuhan itu sebagai Bapa. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa pribadi Tuhan yang kita sembah, pribadi Tuhan yang kita selama ini mungkin tidak terlalu mengenal, oleh Tuhan Yesus itu diperkenalkan sebagai pribadi Bapa. Jadi mulai sekarang kalau kita berdoa, berdoalah kepada Tuhan seperti kita berdoa kepada Bapa kita. Dan dikatakan contoh-contoh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, Bapa itu pasti memberikan yang terbaik. Bukan hanya yang baik, terbaik. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa kita pasti berikan yang terbaik. Karena tidak mungkin, ya kan, meminta apa ini? Ikan dikasihnya ular, diberikan ular, telur diberikan kalajengking, kan nggak mungkin. Itu aja yang orang dunia dikatakan Tuhan Yesus gitu ya, Pak ayah, seorang ayah tidak akan seperti itu, apalagi Bapamu di surga. Nah, yang justru jadi perhatian kita adalah ayat terakhir, dikatakan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sepertinya jumping gitu ya, dari awalnya mengenai berdoa, mengenai cara kita harus berdoa, bagaimana berdoa yang sungguh-sungguh mengejar gitu kan, yaitu berdoa yang kalau sekarang bahasa sering trennya adalah push ya, pray until something happen. Itu yang dilakukan tadi. Kalau kita malam-malam datang kepada Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh, terus berdoa sampai kita dapat jawaban dari Tuhan. Bentuknya apa? Kita berdoa sampai dapat kelegaan, kita berdoa sampai dapat damai sejahtera, kita berdoa sampai kita mendapatkan kekuatan. Nah, itu yang dinamakan pray until something happen. Kalau kita berdoa minta kesembuhan misalkan, berdoa sampai kita disembuhkan, berdoa sampai kita merasa tenang, merasa yakin, iman kita mantap bahwa kita sudah disembuhkan. Bukan apa yang kita lihat ya, mungkin penyakit masih ada, tapi saat kita menerima bahwa dengan iman kita merasa mantap, kita merasa yakin bahwa kita sudah disembuhkan, maka jangan melihat apa yang kelihatan, tapi melihat dengan iman bahwa Tuhan sudah memberikan jawaban doa itu. Nah, kembali ke ayat yang terakhir, mengapa Tuhan mengatakan Roh Kudus yang diberikan bagi mereka yang meminta kepadanya? Kenapa sepertinya dengan tiba-tiba Yesus mengatakan Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, gitu ya. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh penolong yang akan menolong setiap kita, gitu. Itu salah satunya. Tapi yang paling utama adalah mengenai pemberian terbaik. Seorang bapa itu pasti akan memberikan yang terbaik. Kita bisa minta apapun kepada Bapa kita, tapi satu hal yang terbaik yang Bapa punya adalah Roh Kudus. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tapi sebelumnya ternyata Tuhan Yesus sudah menyatakan di bagian berdoa ini bahwa kalau kita mau berdoa, kita mau minta kepada Bapa, hal terbaik yang Bapa akan berikan adalah Roh Kudus. Jadi mintalah Roh Kudus. Mulai sekarang bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa kita, berdoa minta supaya Roh Kudus penuhi kita, supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan saat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saat baptisan Roh Kudus itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara dan hidup kita semua, percayalah, hidupmu, hidup kita akan semakin ringan,
bukan dalam artian ringan yang benar-benar ringan, tapi di saat ada masalah, di saat ada problem, ada Roh Tuhan yang akan siap menolong, memimpin, menuntun, sehingga kita akan selalu mampu menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya adalah kita diajarkan sama Tuhan Yesus bahwa kita mulai belajar memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Ya. Yang kedua, Bapa kita meskipun Bapa, tapi Bapa adalah Bapa yang kita hormati, Bapa yang kudus, sehingga kita tidak boleh menodai kekudusan Bapa. Yang berikutnya adalah kerajaan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kerajaan Allah. Demikian juga saat kita berdoa, kita minta supaya kerajaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saat kita berdoa, kita juga minta pemeliharaan, kita minta pengampunan dosa, dan kita juga minta supaya dilepaskan dari godaan, ya, dilepas dari godaan-godaan. Hal berikutnya, kita harus belajar berdoa dengan Sungguh-sungguh. Seperti apa? Contohnya ya tadi, berdoa di malam hari, berdoa jangan berhenti sampai kita dapat jawaban dari Tuhan. Yang berikutnya, kita berdoa dengan iman, dengan keyakinan bahwa saat kita berdoa, kita pasti mendapat jawaban. Minta, maka kita akan diberikan, mencari kita akan mendapat, mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan. Yang berikutnya, Bapa kita adalah Bapa yang baik, karena Bapa akan berikan yang terbaik bagi kita. Dan yang terbaik yang sudah disiapkan Bapa adalah Roh Kudus. Mintalah, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar, kami diingatkan tentang berdoa. Engkau mengajarkan kepada kami sedemikian jelas, sedemikian komplit, luar biasa ya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mempraktekkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik. Dan saat ini Bapa, kami mohon, kami meminta Roh Kudus-Mu untuk turun atas setiap kami. Kami berdoa bagi setiap yang melihat video ini, mendengarkan video ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah Roh Kudus kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepadamu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami menerimanya saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.